perkenalkan nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu dari mahasiswi Universitas Majesakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak. Jadi, apa itu pajak? Nah, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh para pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kemudian apa sih fungsi pajak? Apa saja? Nah, fungsi pajak ini adalah seperti untuk infrastruktur jalan, taman kota, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan. Jadi itu merupakan fasilitas-fasilitas negara yang disediakan untuk kepada rakyatnya gitu. Kemudian bagaimana sih pandangan untuk pajak ke depannya? Nah, jadi pajak itu kan merupakan kontribusi wajib nih kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, pajak yang kita berikan ini juga berfungsi baik kepada kita, sehingga pajak yang kita berikan itu tidak sia-sia. Nah, pada tahun ini, di era ini, apalagi semenjak adanya pandemi COVID, perekonomian di Indonesia ini sudah mulai goyah dan tidak stabil. Nah, namun pemerintah juga tetap bersikeras untuk melakukan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, kemudian belakang ini juga dihebohkan dengan harga minyak yang melambung tinggi, kemudian dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM, dan bahan pangan pun ikut naik sekarang. Dan saya pun menduga pajak akan ikut naik ke depannya. Nah, jika melihat keadaan negara saat ini, saya hanya berharap untuk kedepannya pajak bisa lebih memperhatikan masyarakat mengenai kenaikan pajak. Nah, jika pajak naik, namun penghasilan pribadi masyarakat ini tidak naik, bagaimana? Mereka akan kesulitan. Nah, saran saya boleh menaikkan pajak, namun jika pajak pun sesuai dengan penghasilan pribadi masyarakat. Oke, jangan lupa bayar pajak. Kemudian saya mempunyai soal-soal yang diberikan dosen saya, kita akan bahas satu-satu. Soal yang pertama yaitu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ya atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Nah, jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Oke. Wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri tentu berbeda. Jadi wajib pajak dalam negeri itu kan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Nah, wajib pajak dalam negeri ini kan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak disesuaikan bruto dengan tarif pajak sepadan. Nah, wajib pajak dalam negeri ini kan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk peningkatan pajak yang terutang dalam suatu pajak. Nah, sedangkan pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan karena kewajiban pajak ini dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final. Nah, jadi perbedaannya itu adalah luar negeri dan dalam negeri. Jadi kalau yang dalam negeri itu akan dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima oleh atau diperoleh di Indonesia dan dari luar Indonesia, mendapatkan penghasilan atau memperoleh penghasilan yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri di wilayah Indonesia dikenakan wajib pajak dalam negeri, mendapatkan wajib pajak dalam negeri, sehingga kita harus membayar pajak tersebut. Tapi ketika kondisi kita ini itu berada di dalam negeri, ya di Indonesia. Nah, kalau di luar itu akan dikenakan wajib pajak luar negeri hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber
penghasilan Indonesia, tetapi kondisi kita tidak menetap di Indonesia, melainkan di luar negeri. Kemudian soal yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu atau badan yang penerima. Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkan pajak final ini. Oke, jadi pajak final ini adalah pajak yang telah selesai dikenakan kepada wajib pajak saat wajib pajak menerima penghasilan. Nah, contoh pajak final ini ialah pajak atas sewa tanah bangunan, PPh final, UMKM pajak, atas jasa konstruksi pajak, atas penjualan saham, dan lain-lain. Oke, pelaporan pajak final ini dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha pajak, akan dipotong dan dilaporkan apabila wajib pajak telah menerima penghasilan yang menjadi objek pajak final. Apabila pelaporan pajak dilakukan oleh individu, maka pajak dilaporkan pada SPT PPh tahunan orang pribadi, dan apabila pajak dikenakan dan maka dilaporkan kepada SPT di masa atau bulan saat itu juga. Kalau menurut saya, alasan diterapkan pajak ini adalah untuk penyerahan, menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak pada objek pajak tertentu. Nah, selain itu dapat mengurangi juga badan administrasi pajak, karena pajak langsung dipotong saat itu juga. Wajib pajak menerima penghasilan dari wajib pajak hanya bertugas untuk melaporkannya saja. Jadi kalau pajak final itu kan otomatis ketika kita mendapatkan penghasilan itu kita langsung dipotong dan langsung diakumulasikan berapa persentase untuk dibayar pajak gitu kan, sehingga tidak terjadinya ketidakdisiplinan dalam pembayaran wajib pajak. Ya, menurut saya sih oke untuk pajak final ini. Jadi kita tidak melanggar undang-undang di mana wajib pajak itu harus dibayar secara disiplin gitu. Nah, kemudian ini ada soal perhitungan mengenai pajak. Saya bacakan dulu. Nomor 3, poin A. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2021. Gajinya ini belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut ini adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan sebesar 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan sebesar 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sebesar 400.000. Nah, Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anaknya 4 orang. Nah, sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma ini mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Kemudian yang B, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Kemudian yang C, Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Dan yang D, Mr. Smith ini bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3 juta US dollar. Kurs yang berlaku adalah Rp9.000 per US dollar. Nah, Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Kemudian yang Pak Hermawan diminta untuk berceramah di perusahaan tersebut dan diberikan honor sebagai pembicara sebesar 15 juta. Oke, yang dimintanya itu pertama yang A, hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Kemudian yang B, hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan, Tita, dan Pak Hermawan. Hitunglah PPh 26 yang dipotong dari
honor yang diterima Mr. Smith. Oke, di sini kan kita harus mencari PPh 21 atas gaji dan bonus yang soal poin A tadi ya. Mencari PPh 21 atas gaji dan bonus dari Bapak Kusuma. Oke, yang pertama itu kita harus mencari brutonya terlebih dahulu. Nah, penghasilan bruto itu dari mana kita dapatkan? Nah, sekarang kita mencari deh brutonya. Penghasilan bruto ini adalah penghasilan kotor yang diterima Bapak Kusuma. Kita menjumlahkan antara gaji pokok sebesar 22 juta, tunjangan rumah sebesar 6 juta, tunjangan mobil sebesar 7 juta, dan premi jam sostek dibayar perusahaan itu sebesar 500.000, sehingga kita jumlah hasilnya adalah 35.500.000. Nah, itu yang menjadi penghasilan bruto atau penghasilan kotor dari Bapak Kusuma. Kemudian dari penghasilan bruto itu kita kurangkan dengan biaya pengurangan. Nah, biaya pengurangannya itu berasal dari biaya jabatan. Biaya jabatan ini bisa kita dapatkan dari jumlah 5% dikali dengan gaji pokok, berarti 5% dikali dengan 22 juta. Jika itu dipersenkan menjadi 1.100.000. Tapi ketentuannya kan maksimal hanya 500.000. Jadi kita tulis maksimalnya saja. Jadi untuk biaya jabatan sebesar 500.000 dan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri sebesar 400.000. Jadi untuk biaya pengurangannya adalah 900.000. Oke, setelah kita sudah menghasilkan penghasilan bruto dan biaya pengurangan, kita akan mencari penghasilan neto per bulan. Nah, netonya ini bisa kita dapatkan dari penghasilan bruto dikurang dengan biaya pengurangan. Nah, jadi penghasilan netonya itu adalah 35.500.000 dari bruto dikurang 900.000 dari biaya pengurangan, sehingga dihasilkan biaya neto per bulannya itu sebesar 34.600.000. Kemudian kita cari penghasilan netonya per tahun. Itu kita kali dengan 12, dan seharusnya itu kan dikali 12 ya per tahun, karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Tapi karena Bapak Kusuma baru masuk dan mulai bekerja di PT tersebut itu pada bulan Juni sampai Desember ya, dan mendapatkan bonus, jadi periode 1 tahunnya itu adalah 7 bulan. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada keterangannya seperti yang tadi, yaitu 12 yaitu Juni sampai Desember, tidak ada keterangannya, kalian bisa menuliskan aja 12. Nah, jadi 34.600.000 ini kita kali dengan 7 bulan tadi, sehingga hasilnya itu 242.200.000. Oke, sekarang kita menghitung PTKP. Wajib pajak sendiri ini kan sebesar 54 juta. Nah, karena Bapak Kusuma sudah menikah atau dalam keterangannya itu adalah kawin, jadi kita tambah menjadi 4.500.000. Dan tanggungan dari Bapak Kusuma ini kan ada 3 tanggungan, yaitu 4.500.000 dikali 3. Nah, sehingga dapat dihasilkan PTKP-nya adalah 72 juta. Kemudian untuk PKP-nya itu penghasilan kena pajak Bapak Kusuma dilihat dari penghasilan netonya per tahun dikurang dengan PTKP. Penghasilan neto per tahunnya adalah 242.200.000. Kemudian kita kurangkan dengan PTKP sebesar 72 juta, sehingga PKP-nya itu adalah 170.200.000. Nah, itu kita kalikan 15%, sehingga dihasilkan untuk PPh terutangnya atas gaji per tahun adalah sebesar 25.530.000. Kemudian kita bagi dengan 7, itu periode Bapak Kusuma sedang bekerja dengan hasil 2.932.857 rupiah. Nah, kemudian kita bagi dengan 7 untuk mengetahui hasil per bulannya. Jadi periode Bapak Kusuma sedang bekerja dengan hasil 2.932.857. Nah, untuk menghitung PPh atas bonus kurang lebih sama. Nah, yang membedakan itu hanyalah untuk biaya pengurangan dan juga biaya yang didapatkan oleh Bapak Kusuma itu dikalikan 7 atau 7 bulan. Nah, dengan periode selama bekerja di PT tersebut ya, tadi 7 bulan, jadi dikalikan dengan 7. Nah, kemudian untuk PTKP-nya ini
72 juta dan penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 220 juta 200 ribu, kemudian dihitung secara sama teknisnya, sehingga secara sama teknisnya seperti sebelumnya. Dan di sini kita dapat disimpulkan bahwa PPh 21 atas gaji dan bonus itu sebesar 10.432.857. Nah, kemudian yang B. Nah, perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor Intan, Sinta, dan Pak Hermawan. Oke, baik, kita bahas untuk Intan terlebih dahulu. Upah bulan Desember itu adalah karena dia baru bekerja 10 hari, ya berarti kan 200 dikali 10 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahunnya itu 2 juta. Kemudian kita kalikan 12 atau 12 bulan, yaitu sama dengan 24 juta. Nah, untuk wajib pajak sendiri itu sebesar 15.850.000. Jumlah PTKP-nya itu 15.840.000 karena dia sendiri. Lalu untuk penghasilan kena pajaknya itu 24 juta. Dikurang dengan PTKP-nya, jadi pajaknya adalah 8.160.000. Nah, PPh terutang sama dengan 5% dikali 8.160.000, sehingga PPh terutangnya itu dihasilkan 408.000, lalu dibagi dengan 12 hasilnya 34.000. Kemudian kita upah borong sehari adalah 1 juta dibagi 4, sehingga dihasilkan per bulan itu adalah 250.000 upah sehari di atas 150. Nah, itu batas PKP-nya adalah 150. Penghasilan kena pajak itu 100.000. Pemborongan terutang pajak 4 kali 100.000 sama dengan 400.000. Jadi PPh 21 terutangnya 100.000 dikali 15% sama dengan 20.000. Untuk Bapak Hermawan, PPh 21 atas honor kepada penceramah bukan pegawai yang bersifat kesinambungan. Jadi PPh 21 terutang 5% dikali 50% dikali 15 juta sama dengan 375.000. Nah, untuk Mr. Smith masih dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya sendiri saat bekerja di PT Mulia sebagai konsultan, sehingga gajinya ini dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar PPh 26 terutang sama dengan 20% dikali 3.000 US dollar dikali 9.000 per US dollar, sehingga hasilnya adalah 5.400.000. Kurang lebihnya mohon maaf, ini merupakan pandangan saya dalam pembuatan video. Namun jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.